Ya, kita lanjut lagi sekarang ya. Ternyata tanpamu. Dari yang tadi sudah kita bahas, ternyata bicara insecure itu nggak hanya pada usia-usia tertentu ya. Oke. Nah, ada 0 sampai 10. Terus tadi juga kita sudah bahas 11 sampai 20. Sekarang kita mau bahas yang ketiga yang kita jalani, yang kita ya, jalani, karena kami itu masih 30 tahun loh. Iya. Jadi kita sampai di situ aja. Nah, ini bagian part insecure yang terakhir ya, 21 sampai 30. 21 sampai 30 tuh kuliah, lulus kuliah, vikaris, jadi pendeta, ya usia menikah. Iya. betul. Kan menikah sebelum 30. Iya. Dan buat aku pribadi ya, dari tadi aku tuh mikir masa insecureku yang paling aku maksudnya yang benar-benar aku rasain, dan yang menurutku masa insecure yang paling berat itu di usia itu kalau menurutku ya 21 sampai 30. Karena kalau 0-10 tadi ya masih memang masa tumbuh kembang ya. Apa karena udah ngerti kali ya? Bisa jadi. Udah ngerasain cari duit sendiri. Udah ngerti, udah tahu cara cari duit sendiri, dan lingkungan semakin luas. Banyak yang dilihat. Betul, banyak tuntutan juga. Banyak yang mempertandingkan dan dibandingkan. Betul. Itu di usia-usia yang seperti itu. Apa aja tuh? Aku. Ya iyalah. Kita mungkin cerita 1-2 supaya kemudian nanti kita ngomongin bagaimana mengatasinya. Atau mungkin apa penyebabnya ya. Sampai bisa insecure seperti itu sih. Iya. Kalau ini 4 contoh ya dari yang poin-poin tentang insecure itu ya. Kalau bicara fisik di masa 21 sampai 2 aku itu fisikku lagi bagus-bagusnya 30. Ya, aku masih lumayan. Aku kalau fisik badan nggak terlalu ya gitu ya. Karena aku di masa itu tuh sangat lebih memperhatikan lah. Oke, lebih perawatan kita, penampilan ya, segala macam. Nah, terus kalau bicara tentang kemampuan diri, justru kayaknya di situ aku yang lagi baik ya. Maksudnya lagi dalam artian bikin koreografi, nyiptain lagu, gitu ya. Benar. Produktif lah. Produktif, walaupun dalam suasana hati yang naik turun gitu ya. Kalau bicara kemampuan diri, lagi dalam bahkan sampai gagal vikaris pun, aku orangnya nggak penuh dengan penyesalan. Karena ada jalan keluar lain. Betul, ada jalan keluar lain, dan memang waktu itu kan pemikirannya, nanti coba lagi. Pemikiranku adalah yang penting aku udah selesai sarjananya, udah aku nggak mau terlalu udah cukup lah ya. Dan ternyata juga ada tempat waktu itu habis lulus kuliah nggak lulus vikaris, tapi ada tempat yang kemudian mempercayakan tanggung jawab untuk aku isi di situ, melayani di situ. Nah, terus kemudian bicara partner dan lingkungan, itu sebenarnya yang sangat apa ya, sangat insecure aku di sepanjang tahun itu gitu ya. Karena bicara partner ini ancur-ancuran, habis-habisan gitu ya. Karena patah hati terbesar tuh di rentang tahun itu gitu ya. Patah hati terbesar, kecewa terbesar bukan hanya orang lain ya, tapi sama diri sendiri gitu ya. Ya itu sampai ada senandung only you itulah ya. Rasa kok emang aku segitu menyebalkan kah, atau aku sebegitu kurangnya kah, atau aku sebegitu nggak bisa diajak untuk berubah kah gitu ya. Sampai aku harus menghadapi fase-fase patah hati, terus kemudian menjalin hubungan karena emosi gitu ya. Terus akhirnya karena aku sadar aku menjalin hubungan dengan penuh emosi, aku akhirnya memutuskan lagi. Jadi dan di situ aku bilang nggak beres aku nih gitu, maksudnya. Dan akhirnya aku di situ ketika aku sedang bangkit, terus aku diperhadapkan dengan orang yang membandingkan dengan di sekitar nyinyiran tetangga. Terus kemudian karena proses itu aku dianggap sebagai sosok yang nggak baik, yang nggak benar gitu ya, yang nggak layak gitu. Itu kan sesuatu yang ini banget. Sampai bicara lingkungan, ya itulah ya. Apalagi kita kan dulu biarpun kita lulus, kita masih sering aktif di kampus ya. Gue lah ya. Karena bisa aku lulus vikaris langsung. Iya, kalau Patrice lulus langsung vikaris. Kalau aku masih ada jeda gitu ya. Kadang-kadang orang lihat, kalau lagi ke kampus kan orang lihat gitu kan. Terus abis itu karena kalau
lingkungan itu hanya lingkungan tertentu sebenarnya, nggak semua lingkungan. Karena justru banyak juga yang lingkungan yang sangat menerima aku di fase usia itu ya, gitu. Nah tapi kemudian berangkat lagi lingkungan ketika masuk masa Fikaria dan dapat pacar gitu. Nah di tahun kedua itu. Yang itu mana juga nih? Dari tahun kedua. Iya. Tahun pertama nggak ada. Nggak ada. Nggak ada yang ada ya. ini de jure. Betul. Ya. Yang deketin sih banyak ya. Yang kepikir kok seorang ya. Nah, Fikaris ya karena Fikaris mungkin orang jadi lihat ya, jadi kadang-kadang kayak serba salah gitu loh non jadinya. Terus juga apalagi menjelang nikah, banyak kemudian yang harusnya bukan kamu dan lain sebagainya. Ya itulah ya, nggak semuanya bisa, jangan dikasih tahu juga gitu. Yang kayak gitu, ya. Bingung gitu ya. Jadi seolah-olah kadang-kadang aku nih kayaknya masih banyak kurangnya gitu ya. Tapi di satu sisi pengalaman itu yang justru membuat aku merasa begini tuh rasanya nggak diperjuangkan. Gue nggak bisa ya gitu ya. Gue nggak bisa ya jadi orang yang diperjuangkan ya. Gue sedemikian sia-sia kah? Gue nggak ada apa-apanya kah gitu ya sampai gue tuh nggak diperjuangkan. Tapi proses Fikaris terus kemudian diteguhkan gitu ya, itu juga mempengaruhi relasi jarak jauh. Jarak jauh tuh bukan hanya diri tapi semua pikiran, hati, semua insecure kan. Semua insecure dengan keadaan. Masa udah sampai begini, jangan gagal dong gitu bawaannya. Takut, jadi lebih menjaga perasaan, jaga hati. Bukan jaga hati dan perasaanku, tapi jaga hati dan perasaan orang akhirnya justru jadi ya. Jadi kayaknya ya pokoknya berusaha untuk menjalani sebaik-baiknya, walaupun kadang-kadang mungkin agak bertentangan dengan diri sendiri gitu ya, tapi berusaha dijalani tetap dengan baik gitu ya. Ya pokoknya begitulah. Dan fase di situ kan fase nikah. Iya. Dan punya anak. Jadi 30 tuh udah punya anak ya? 29 aku udah. Oke. 29 aku udah. Karena di situ aku nikah tuh Bung yang jalan 30, aku yang 29. Jalan tahun depan di jalan 30. Nah, jadi dan fase punya anak, insecure. Ngerawat anak gimana sih? Iya. Dari sejak dia lahir udah insecure, nggak keluar ASI dengan harapan lancar dan sebagainya. Terus rasanya kayak sudah ada omongan ya. Gitu. Padahal dari sisi suami sama orang tua oma gitu ya, maksudnya udah support aja, nggak masalah gitu ya. Yang penting ini anak dulu. Terus dalam pola pengasuhan. Jadi makanya aku bilang itu fase yang cukup berat untuk menggambarkan aku menjadi orang yang sangat-sangat insecure waktu itu. Itu sih. Kira-kira insecure-nya di masa itu aku. Luar biasa. Binasa di luar. DPR dong. Enggak lah. Nah, terus lanjut. Apa yang lanjut apa? Dikau. Kalau aku mungkin nggak mau bahas kali ya. Curang. Bisa dia nggak mau bahas loh. Enggak, bukan. Maksudnya aku cuma mau bilang bahwa itu bagian dari ada penyebabnya sih. Ya betul. Bicara trauma, bicara kritik orang lain. Ya karena di fase umur yang begitu rata-rata itu ya. Iya. Lalu itu insecure datang itu karena ada stereotype, ekspektasi orang lain tentang kita. Lalu kita berusaha sempurna. Lalu itu betul berusaha sempurna. Karena kita juga kurang memahami diri sendiri gitu. Karena kenapa aku bilang aku mau cerita karena nanti panjang. Pertama gini, itu umur dimana aku kehilangan banyak hal. Oke. 2012, 2014, 2016 Gaby hampir meninggal juga. Iya betul. Jadi 2012 papaku meninggal. Setelah aku peneguhan. 2014 mamaku meninggal. 2016 Gaby di ICU 3 hari koma. Dan banyak kehilangan lainnya. Umur 27 dulu aku ingat banget, aku 17 tahun jadi pengapit, ditanya kapan mau menikah, 10 tahun lagi, it means umur 27. Sebulan sebelum aku umur 27 aku putus dengan orang yang aku kasihi. Dah gitulah. Seperti apa ceritanya nanti aja itu nggak perlu lah diceritainnya karena ya masing-masing sudah ada jalannya ya. Tapi intinya itu menyebabkan insecure
mungkin karena trauma-trauma tersebut lah, aku insecure dalam banyak hal. Yang kemudian berarti kita perlu mengenali nih, kalau itu karena trauma, kita insecure karena trauma. Kayak tadi Usi bilang, aku tadi ngeliat Usi cerita gitu, aku jadi kayak, Usi pernah ada di tahap itu ya. Kalau orang tahu sekarang kan, masa sih dia pernah insecure, masa sih dia pernah nggak diperjuangin kan gitu. Tapi kan ternyata Usi ngalamin itu. Ini kan mengafirmasi, menegaskan semua pandangan kita bahwa semua orang pernah insecure. Tapi pertanyaannya, kita mau berdamai dengan trauma masa lalu atau enggak, sehingga bisa maju kan gitu sih. Nah, berarti trauma itu yang perlu kita ketahui dulu. Trauma-trauma masa lalu itu yang kemudian pada akhirnya mau kita ketahui dan kemudian kita damaikan atau enggak. Karena kalau enggak, ya akan begitu terus. Karena penyebab semua hal yang terjadi saat ini itu kan karena keputusan-keputusan yang lalu gitu. Lalu kemudian kita lihat juga kritik. Betul bahwa orang lain mengkritik kita itu penting. Kritik itu penting banget. Tapi dia membangun atau menjatuhkan, itu perlu kita ketahui juga. Ketika orang kritik soal ASI kan itu karena yang berikutnya stereotype. Bahwa orang ibu melahirkan itu harus selalu punya ASI. Padahal ada yang sulit, ada yang mudah. Kadang pengaruh stres kadang-kadang. Kadang pengaruh stres dan lain sebagainya. Lah kalau dia nggak keluar, apakah dia bukan ibu yang sempurna? Nggak juga gitu. Itu kan stereotype ya. Masing-masing punya kondisi fisik yang berbeda. Kamu sih nggak makan, kamu sih nggak ini, dan lain-lain. Makanya jangan stres lah. Kalau misalnya suaminya yang bikin dia stres tuh gimana? Gitu. Lingkungan yang bikin dia stres tuh gimana? Gitu. Lalu ada orang kritik. Kadang-kadang kita kalau dengerin semua kritik ya stres juga, insecure. Ya aku sering jadi orang yang demikian ya Usi ya. Makanya selalu gimana sih Usi, gimana sih, pokoknya apa yang kamu punya itu kamu udah gitu. Bagianmu. Dan untungnya aku punya teman-teman. Nah ini penting teman-teman. Aku punya lingkungan yang sebaik itu ya, gitu, sekondusif itu, yang kemudian mengkritik tapi kemudian pada akhirnya bilang bahwa ya udah sih, kamu bisa kok, kamu mampu kok. Atau ya udah ya memang segitu ya sudah, nggak apa-apa juga. Jangan paksakan diri. Nggak harus juga sempurna, tampil sempurna. Lalu ekspektasi orang di sekitar kita itu baik, tapi kadang-kadang kalau kita bilang kita nggak mampu juga nggak apa-apa gitu. Kadang-kadang orang pikir kita bisa, ini dong jadi pembicara di sini, situ dan lain sebagainya. Ya kalau memang lagi nggak mampu, nggak usah. Temanya nggak sesuai dengan kemampuan kita, serain aja sih, jangan paksa. Serain aja. Jangan terlalu kelihatan begitu loh, kepedeannya. Aku kadang-kadang, enggak, kalau yang itu aku nggak bisa nih. Ada temenku yang bisa, gitu. Itu kan lebih baik ya. Karena aku juga punya teman-teman yang gitu. Untuk bagian itu aku nggak bisa. Ini ada temanku nih yang bisa. Kan itu lebih baik, teman-teman. Dan siapapun yang mendengarkan ini. Lalu kemudian bicara soal memahami diri sendiri. Self esteem itu sih. Betul. Rasa diri berharga, kita diciptakan sejak awal itu berharga. Dan karenanya ya kita harus tahu itu. Lalu percaya bahwa semua kita worth it kok. Memang ada saat ya, karena lingkungan tadi ada saat-saat faktor-faktornya banyak yang membuat kita kadang-kadang merasa rendah diri. Benar. Gitu ya. Benar. Jadi pada intinya ya, mari kita tetapin batasan, mana yang kita mampu, mana yang enggak, lalu kita kendalikan diri. Bahwa tidak semua hal bisa kita penuhi, tidak semua hal juga bisa kita capai dan gapai. Jadi gimana kalau begitu? Kak Irma, cara mengendalikan insekuritas tadi. Cara mengendalikan insekuritas ya. Kalau menurutku, ya kembali pada pengenalan diri itu perlu. Karena tadi kayaknya kita sempat ngomong kalau nggak di awal bahwa yang namanya insekuritas itu tidak melulu itu sesuatu hal yang jelek, gitu ya. Sehingga ketika itu bukanlah sesuatu hal yang jelek, ketika insekuritas itu bukanlah sesuatu yang jelek, maka ya kita manfaatkan itu untuk kemudian kita menjadikan insekuritas kita itu sebagai jalan untuk kita lebih baik memperlengkapi diri, mawas diri bahkan dengan lingkungan, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi ketika insekuritas itu tidak baik, di situ yang kita mesti sadar, menurutku sadar ya, bahwa jangan sampai hal-hal yang membuat kita insecure itu yang justru mengintimidasi kita, ya, artinya terus menghakimi diri akhirnya itu yang bahaya sebenarnya.
Ketika kita insecure terus kita menghakimi diri, iyalah gue kan nggak punya apa-apa. Iyalah gue itu udah minder, udah itu jatuhnya itu. Nah, lalu nggak bersyukur. Kalau dan yang parahnya kalau itu tadi dibilang kata pengendalian, kalau itu nggak dikendalikan, ya itu orang banyak bunuh diri dan sebagainya. Orang jatuh ke hal-hal yang lebih negatif. Justru orang atau dia bisa lebih menghakimi orang, mau bunuh orang karena insecure. Ya, menyalahkan lingkungan. Ya. Bahwa dia kena begini karena kalian. Jadi kayak gitu. Cari kambing hitam. Betul. Jadi memang yang paling utama berdamai. Kita punya kelemahan, kita punya kekurangan, itu sesuatu yang nggak pernah kita pungkiri, dan kita harus sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri, dan itu kita harus terima dengan kebesaran hati. Tapi ingat aja, kalau aku berpikir gini, walaupun kadang-kadang yang lebih mendominasi ingatan akan kurangnya diri ya, tapi sebenarnya ingatan akan kelebihan yang sudah Tuhan beri itu kan sebagai sesuatu hal yang betul-betul mengingatkan kita, lu nggak segitu-gitunya banget kok, nggak serendah-rendahnya gitu banget kok. Nah, aku sepakat dengan yang Pet bilang, lingkungan itu menentukan. Makanya istilahnya sekarang kan support system ya. Kita butuh support system, orang-orang kita katakan sebagai mood boosternya kita gitu ya, bukan cuma vaksin yang punya booster gitu ya. Gitu. Yang kayak gitu itu kita perlu gitu. Dan kita jangan pernah kita malu untuk mengungkapkan apa yang menjadi insecure-nya kita ke orang-orang yang kita percaya, orang yang dekat dengan kita, yang mungkin kadang-kadang orang itu justru mengenal kita lebih baik daripada diri kita sendiri. Dan itu it's okay menurutku, ketika itu adalah lingkungan terdekat ya, untuk kemudian menyadarkan kita bahwa hey, kamu bisa lebih dari ini loh, kamu punya kecakapan ini loh. Gini, kadang-kadang orang merasa insecure kan kadang-kadang karena merasa nggak dinotis orang, nggak dinotis orang, jadi nggak usah pusing. Karena kadang-kadang kita dinotis kok di beberapa hal yang kita nggak pernah ketahui. Benar. Kalau aku begitu ya. Jadi yang paling penting itu adalah bagaimana kita menerima sisi insecure-nya kita, dan kita kemudian berdamai dengan itu, dan belajar untuk punya orang-orang di lingkungan yang bisa kita percaya, yang mengenal kita. You know me so well lah. You know me so well. Terus sama ini, kita perlu netapin tujuan. Dalam hidup ya, kita perlu netapin tujuan, tapi tujuannya itu harus relevan, harus bisa diukur, terukur, harus bisa digapai, lalu bisa kita tetapkan waktu, ada waktu-waktu yang kita tetapkan untuk menggapai tujuan itu. Jadi mungkin itu. Jadi kalau teman-teman merasa insecure dalam satu aspek, misalnya kemampuan gitu, berarti kita harus tahu dulu tujuannya apa. Misalnya studi. Tujuan kita studi apa itu supaya kita ukur kemampuan kita. Kalau memang tujuannya untuk membuat orang lain bahagia, kitanya nggak bahagia. Tapi kalau tujuan itu terukur ya, bisa kita gapai, relevan, kita nggak ngotot, kita nggak ngoyo, kita tahu bahwa enggak, tujuanku yang penting dapat ilmu, udah belajar. Jadi step by step, one step at a time, kan gitu. Jadi kemudian itu yang membuat kita pada akhirnya bisa berserah pada Tuhan dengan kita punya tujuan, nggak cuma sekadar datang begitu aja lalu insecure terus, tapi kita harus punya target apa yang perlu digapai, dan yang perlu digapai itu harus terukur juga relevan dengan kemampuan diri kita. Kalau kita tahu nggak mampu, ya kita berarti nggak bisa gapai yang itu. Kadang-kadang kita akhirnya insecure karena kita nggak mampu menggapai tujuan, karena mungkin kita nggak menetapkan tujuan yang mampu kita gapai dan kita ukur. Boleh bermimpi, boleh, semua orang bebas bermimpi. Tapi kemudian untuk bangun menggapai mimpi itu kan harus terukur ya, supaya kemudian itu bisa digapai. Dan akhirnya orang mau bilang apa, kita bilang enggak kok, tujuan kita ya ini. Misalnya orang bilang, kalian subscribe nggak seberapa kok, segitunya gitu kan gitu. Ya enggak, tujuan kita yang ya pengen ketemu bahagia dengan percakapan kita, sambil kemudian 1-2 orang merasa bersyukur dengan konten kita, itu udah cukup gitu. Ya sembari kita berharap juga nih habis ini terukur ya kan. Habis 300 dia naik 400. Tolonglah teman-teman, bantu lah ya. Tolong share. Kalau ini bermanfaat gitu kan. Jika ini bermanfaat tolong di-share. Tolong ya di-share dan lain sebagainya, teman-temannya share. Cuma yang pastinya nih Pak, tadi Dika bilang ada kata berserah kepada Tuhan ya. Jadi kalau misalkan memang kita ada di lingkungan yang tidak pernah menerima kita punya kekurangan, kerapuhan kita, Tuhan terima itu. Wow. Ya, maksudnya benar. Iya, kadang-kadang kita nggak butuh manusia untuk melihat bahwa kita berharga, tadi yang dibilang bahwa kita
apa adanya kita itu sudah yang terbaik yang Tuhan nyatakan gitu ya. Ya ibaratnya kalau orang lain nggak mau tahu dengan insekuritasnya kita, tapi sebenarnya kita tahu bahwa Tuhan tuh melihat kita, dia merangkul kita punya kerapuhan, kita punya Tuhan dekat dengan orang-orang yang patah hati. Betul, itu juga pakai ayat itu loh. Patah kayak gitu. Jadi dan karena kita tahu Tuhan kita begitu ya bersyukur aja. Bersyukur. Oke. Selamat bersyukur teman-teman. Tapi nggak perlu menghakimi orang yang insecure. Tetap berserah pada Tuhan. Lalu tentukan tujuan-tujuan dan gapai tujuan itu. Semoga teman-teman bisa menggapai tujuan dan semakin percaya diri, merasa diri berharga dan seterusnya. Oke deh, kalau begitu jangan lupa untuk selalu dengarkan episode terbaru podcast Tanpa Podium setiap Rabu malam di Spotify dan juga bisa disaksikan di kanal YouTube podcast Tanpa Podium setiap Sabtu malam di kanal YouTube podcast Tanpa Podium. Follow IG-nya podcast Tanpa Podium. Apa yang disampaikan Kak Irma tuh udah ada di IG juga, Instagram. Jadi follow teman-teman, ajak teman-teman yang lain juga untuk follow jika bermanfaat. Itu baik sekali karena ada banyak hal menarik di Instagram podcast Tanpa Podium. Oke, kalau begitu saya Patricia pamit. Saya Irma pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. God bless you all.